Selamat pagi semua. Ini sudah kangen saya Pak, sudah lama sekali 2 kali event kita nggak bisa ketemu. Terlalu fokus di COVID yang karena terlalu kecil, jadi kita fokus terus tapi nggak kelihatan juga. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam diskusi kita yang sempat 2 bulan absen karena COVID ini. Dan hari ini kita akan memulai lagi dengan cara yang baru, kita menggunakan Vicon seperti ini. Dan karena Vicon seperti ini kita jadi sebenarnya sangat efektif ya, kita melakukan pertemuan-pertemuan dan diskusi, tetapi juga sangat melelahkan karena sampai malam jam 11 pun kita masih terus-menerus bergantian. Ini sudah 3 kali saya Vicon. Pada kesempatan ini kita ingin nanti membahas ke arah ancaman kita yang paralel dengan COVID ini, yaitu kita sudah mendekati musim kebakaran hutan. Saya khawatir bahwa pembakar hutan di Sumatera, Kalimantan tidak takut COVID. Jadi dia akan membakar, atau apalagi kalau berpikir bahwa dengan membakar hutan COVID-nya lari. Nah, itu yang lebih parah lagi, banyak yang dibakar tadi. Dan tadi saya dapat masukan dari Mas Ferry, mungkin sudah gabung juga di sini ya. Itu dia menganalisa dan ada beberapa titik-titik yang sudah mulai terbakar, khususnya di daerah Riau. Nah, pada kesempatan ini saya nanti mohon para narasumber, para ahli di kebakaran hutan, kemudian juga saya sebenarnya berharap juga dari daerah ada yang masuk juga bergabung untuk memberikan informasi terkini dari daerahnya. Karena kita harus mengingatkan juga teman-teman di kami juga di BNPB, karena nanti kalau kita hanya terlena di COVID ini, terus tahu-tahu ada kebakaran, ini menjadi lebih kompleks lagi permasalahan kita. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Saya mungkin tidak bergabung sampai selesai nanti karena ada undangan secara fisik harus datang ke Kementerian Pertanian, ada launching apa gitu. Saya sampai karena mendadak, saya belum jelas topiknya tadi. Baik, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti selanjutnya Mas Aam mungkin bisa memandu. Saya mengikuti dari sebelah untuk diskusinya. Silakan, Mas Aam. Terima kasih Pak Deputi. Baik, untuk menghemat waktu, mungkin kita masuk ke pemaparan dari para narasumber, para pakar. Mungkin kami persilahkan dari BMKG, Pak Fahri. Silakan Pak Fahri. Ya, terima kasih Pak Am, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fahri dari BMKG sebagai Kepala Pusat Meteorologi Publik. Kami ditugaskan untuk memberikan informasi tentang perkembangan terkini kondisi cuaca dan iklim kaitannya dengan potensi kebakaran hutan dan lahan. Ya, mungkin saya mulai aja. Beberapa waktu lalu di LHK juga sudah ada rapat kaitannya dengan kesiapsiagaan kita ini. Mungkin bahan yang akan kami sampaikan mirip-mirip ya, cuma ada update aja. Yang pertama, dalam hal perakiraan ENSO, IOD, dan monsun Mei Desember. Lanjut, Mbak. Boleh dilanjut, next. Terus saja. Skip aja. Ya, sebelumnya halaman 3. Sorry, 4. Itu dari atau dari saya aja ya, yang itu ya, share screen ya. Ya, boleh. Ya.
mohon di close dulu. Ya. Ya, kalau dari ENSO beberapa lembaga memang masih konsisten menyatakan bahwa tahun 2020 ini relatif netral ya. Dari beberapa lembaga juga sama menyatakan bahwa El Nino tahun ini bersifat netral. Kemudian untuk dipole mode pun sama, masih relatif netral semua. Prediksi BMKG juga masih dalam kondisi netral. Kemudian angin dominan ya untuk bulan Mei, Juni, Juli kita masih ada dominan angin timuran yang memang dampaknya adalah kondisi udara yang memang lebih yang kering ya. Lanjut aja. Kemudian dari anomali SST juga masih kondisi normal untuk bulan Mei ini. Ya, nah perakiraan musim sendiri ini hasil analisis HTH untuk 10 hari terakhir ya, diupdate tanggal 30 April yang lalu. Dari sini kita lihat memang untuk Sumatera masih ada hujan ya, beberapa lokasi terjadi hujan, namun yang mulai jarang hujan dengan kategori menengah, pendek atau menengah itu bahkan ada yang panjang juga itu di Bali, NTB, NTT. Bisa kita lihat di sini. Namun untuk beberapa daerah karhutla masih relatif ada hujan di 10 hari terakhir di bulan April. Nah kemudian ini prediksi HTH untuk dasarian pertama Mei. Yang hijau itu tidak terjadi hujan berturut-turut 1-5 hari, dominan ada di Jawa Timur, NTB, NTT. Sementara untuk daerah Karhutla sendiri kita perkirakan masih ada hujan. Nah kemudian kalau dilihat dari awal musim kemarau sendiri cukup bervariasi ya, dari mulai Maret kemarin udah ada yang masuk musim kemarau, dan yang paling banyak memasuki musim kemarau di bulan Mei ini sekitar 38,3% zona musim akan memasuki awal musim kemarau di bulan Mei. Beberapa daerah Karhutla seperti Riau kita lihat Mei ya, Mei bahkan April, mungkin sebagaimana kita ketahui juga kan di Riau punya 2 puncak musim hujan. Kemudian Sumatera Selatan juga sama sekitar Mei ya, bahkan ada yang di Juni Juli juga. Kalimantan Tengah umumnya di bulan Juni ya, memasuki awal musim kemarau. Kemudian kalau kita bandingkan awal musim kemaraunya untuk daerah Karhutla pada umumnya adalah sama ya, di Riau ada beberapa yang maju lebih awal, kemudian untuk Kalimantan ada yang maju satu dasarian dan ada yang sama. Umumnya adalah sama ya. Kemudian kalau dilihat dari sifat musim hujannya, pada umumnya normal ya, di Kalimantan daerah-daerah Karhutla umumnya normal semua. Kemudian Riau ada yang di atas normal, artinya masih ada hujan di musim kemarau ini termasuk Sumatera Selatan. Nah, kemudian yang perlu kita antisipasi juga adalah daerah yang kita perkirakan mengalami kemarau yang lebih kering dari normalnya ya. Seperti di Aceh bagian utara, tengah dan selatan, kemudian sebagian Sumatera Utara, kemudian Riau bagian utara, kemudian sebagian Lampung ya. Kemudian untuk Kalimantan di Kalimantan Timur, bagian timur dan selatan. Ini artinya musim kemarau tahun ini lebih kering dibanding normalnya untuk daerah-daerah yang tadi kami sebutkan. Nah ini detailnya ya, yang mengalami kemarau lebih kering dari normalnya untuk daerah-daerah Karhutla. Riau antara lain di Rokan Hulu, Kampar, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Pekanbaru, Kuantan, Cingingi, kemudian Sumatera Selatan di Oki, ya. Lampung di daerah Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan ya, dan seterusnya. Kemudian untuk Kalimantan sendiri ada di Kalsel, Kaltim ya, Kalteng. Kalsel di Tanah Laut, Kaltim di Balikpapan.
Kemudian untuk puncak musim kemaraunya sendiri kita perkirakan 64,9% ZOM itu akan memasuki puncak musim kemarau di bulan Agustus. Kemudian 18,7% ZOM itu di bulan September. Untuk Riau sendiri kita perkirakan ada yang di bulan Juli juga. Nah, ini perakiraan curah hujan bulanan. Bisa kita lihat untuk Mei memang masih ada hijau-hijaunya ya, masih antara menengah, kategori menengah. Kemudian di bulan Juni udah mulai coklat Pak, udah mulai kategori rendah, Juli juga ya. Sampai dengan Agustus. Untuk Riau ini artinya sudah. Nah, ini mungkin yang perlu sih yang lingkaran merah ini curah hujannya kurang ataupun kategorinya rendah ya. Kemudian kami mencoba membuat perakiraan peringatan ini berbasis dan iklim ya. 7 bulan ke depan yang merah ini FDRS tapi yang bulanan sampai 7 bulan ke depan. Di bulan Juni kita lihat memang kategori Riau, Sumatera, Agustus di Sumatera Selatan dan juga di bulan September. Ini Bapak Ibu bisa mengakses di websitenya BMKG. Nah, kemudian satu hal yang pada saat kita rapat di LHK adalah yang kita sepakati bahwa kita perlu melakukan upaya di periode peralihan saat ini ya, di awal musim kemarau, yaitu pelaksanaan TMC. Pada saat rapat dengan Ibu Men LHK sudah disepakati kita akan melakukan TMC minggu ini, mumpung masih ada potensi hujan. Jadi memang tujuannya adalah untuk tetap membuat lahan-lahan gambut yang mudah terbakar itu tetap dalam kondisi basah. Ya, kami membuat informasi harian tentang potensi pertumbuhan awan. Hijau ini artinya pertumbuhan awan lebih dari 80%, artinya layak untuk disemai gitu ya. Nah, ini kami update setiap hari Pak, Bu, untuk kami berikan kepada tim udara yang memang terbang melakukan penyemaian. Nah, ini peran kami di dalam TMC ya. Kami lebih pre-flight ya, sebelum sortie penerbangan untuk memberikan informasi awal kondisi cuaca dan juga posisi-posisi awan-awan potensi hujan yang bisa disemai melalui data radar kami yang terkini. Nah, ini perakiraan hujan harian untuk 7 hari ke depan. Ini juga kami siapkan per hari sampai dengan 7 hari ke depan ya. Contoh untuk saat ini, hari ini sampai dengan 14 Mei, yang mulai dari kuning itu udah ada potensi hujan ya. Tapi kalau masih hijau muda itu potensinya rendah hujan. Ini FDRS harian, tingkat kemudahan tercatat yang kami update juga setiap hari. Bisa kita lihat memang masih ada daerah-daerah yang tingkat kemudahan terjadinya cukup tinggi ya, seperti di Sumatera Selatan ini. Ini juga kami update setiap hari. Nah, kemudian sebagai kesimpulan, yang pertama bahwa memang awal musim kemarau 2020 dimulai bervariasi ya. Ada yang lebih awal dan ada yang lebih lambat. 37,4% itu awalnya sama. Kemudian yang kedua, musim kemarau 2020 secara umum diprediksi lebih dari musim kemarau 2019. Meskipun demikian, perlu 5% akan mengalami kemarau lebih kering dari normalnya, wilayah yang tadi saya sebutkan di depannya. Puncak musim kemarau diperkirakan pada umumnya adalah di bulan Agustus. Kemudian daerah-daerah karhutla di Sumatera Selatan akan curah hujan menengah sampai rendah pada dengan. Kemudian kami juga stakeholder berkoordinasi dengan BRG untuk
pengecekan tingkat kebasaan lahan atau TMA lahan gambut ya untuk pencegahan ini. Kemudian kami mengimbau memang dan sudah disepakati pada saat rapat dengan Bu Menteri LHK kemarin akan dilaksanakan TMC di awal-awal musim kemarau ini dan juga di beberapa wilayah untuk Riau, Sumsel yang akan kita mulai. Kemudian pemutakhiran informasi cuaca dan iklim bisa didapatkan baik itu di BMKG pusat maupun di daerah. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Intinya bahwa kita harus terus meningkatkan kesiapsiagaan. Memang musim kemarau tahun ini tidak sekering tahun lalu, tapi tetap kita perlu waspada kondisi ancaman karhutla ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahri dari BMKG. Berikutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dr. Haris Gunawan, Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Restorasi Gambut. Pak Haris, waktu kami persilakan. Pak Haris Gunawan. Iya, virusnya kafir. Oke, sepertinya mungkin kami lanjut ke Badan Informasi Geospasial. Kami persilahkan Ibu Lin Rosalina untuk memaparkan beberapa hal dari BIG. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya share dari file saya ya Pak ya. Silakan. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah muncul kah? Ya, sudah muncul ya Pak? Ya, sudah. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Saya Lin Rosalina, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan hal-hal apa yang bisa dikontribusikan oleh Badan Informasi Geospasial dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, tugas kami adalah untuk menyelenggarakan informasi geospasial dasar atau informasi geospasial tematik, atau kita kenal mungkin sebagai peta. Jadi di dalam konteks pada saat ini kita bicara IGT penanggulangan atau IGT kebakaran hutan dan lahan itu adalah salah satu peta tematik, di mana menurut Impres 3 kami memang Impres 3 tahun 2020 kami memang terlibat di dalam kegiatan penanggulangan karhutla ini, terutama untuk penyediaan peta-peta dasar. Dan selanjutnya untuk peta-peta tematik, karena sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ditetapkan dengan Perka Kepala BIG nomor 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik, maka kewalidataannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Kebakaran Hutan dan Lahan. Sehingga kami selanjutnya bersama-sama dengan KLHK untuk bisa mewujudkan peta potensi atau rawan kebakaran hutan dan lahan. Jadi dalam hal ini kontribusi kami adalah kalau di dalam siklus bencana adalah untuk kebutuhan pencegahan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Bapak dan Ibu, terkait dengan pemetaan, kita mengenal bersama adanya pelaksanaan kebijakan satu peta, di mana kebijakan satu peta itu mengharuskan peta-peta yang disusun tematik itu mengacu kepada informasi geospasial dasar yang ditetapkan, kemudian juga memiliki standar yang baku. Jadi pada saat ini peta-peta potensi kebakaran hutan sebetulnya sudah disusun oleh baik di tingkat pusat maupun di daerah, namun belum mengacu kepada satu standar yang sama. Sehingga kami bersama KLHK awal mula sebelum dilakukan pemetaannya, dilakukan dulu penyusunan pedomannya, NSPK-nya, hingga
pada tahun 2019 berhasil menyusun satu SNI untuk pemetaan rawan kebakaran hutan dan lahan. Nah, apa yang akan disusun di sana, parameter pembangunnya adalah terkait dengan fisik, situasi fisiknya, kemudian parameter antropogeni. Karena 90% lebih kejadian kebakaran hutan dan lahan, penyebabnya itu adalah faktor antropogeni. Ditindaklanjuti dengan hal tersebut, maka kami bekerja sama dengan KLHK untuk bisa mewujudkan peta potensi rawan atau rawan kebakaran hutan. Nah, ini adalah salah satu contoh peta potensi kebakaran hutan dan lahan. Di sini contohnya adalah di Provinsi Sumatera Selatan, karena dulu mempunyai tingkat kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Nah, di dalam contoh potensi kebakaran hutan dan lahan ini untuk menunjukkan suatu potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh faktor antropogenik maupun didukung oleh faktor-faktor lingkungan fisik. Apakah faktor lingkungan fisik yang dijadikan pembangun dari peta ini adalah satu, penutup lahan, kemudian jenis tanah, apakah dia tanah mineral dan gambut. Nanti mungkin akan pemaparan berikutnya bagaimana gambut itu lebih potensial untuk terbakar. Bahkan tadi dapat saran dari Prof. Maas, mungkin nanti kita akan gunakan juga peta KHG dalam konteks parameter fisik ini. Dan apakah informasi antropogenik yang akan ditampilkan di sana adalah faktor-faktor informasi pembangun akan digambarkan di setiap area adalah di mana terjadinya pembukaan lahan dan clearing, kemudian bagaimana terjadinya pemungutan sumber daya alam non-kayu, kemudian akibat ladang berpindah maupun akibat faktor-faktor sosial. Di dalam siklus segitiga api, penutup lahan dan jenis tanah itu merupakan satu bahan bakar terjadinya api, terjadinya kebakaran. Dan sumber timbulnya itu adalah berdasarkan faktor-faktor antropogeni. Nah, dari peta ini kita bisa melihat perbedaan warna, ada tinggi, rendah, dan sedang. Artinya menunjukkan satu potensi daripada kebakaran lahan, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di daerah tersebut dibagi menjadi beberapa kabupaten. Dan informasinya pun nanti akan menunjukkan suatu luasan atau potensi-potensi jumlah-jumlah hotspot yang akan terjadi. Nah, bagaimana memanfaatkan dari peta ini, Bapak dan Ibu sekalian, dalam membaca peta ini, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, manfaat ini adalah untuk usaha efisiensi patroli. Kita menyadari betul bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia cukup banyak, provinsinya cukup banyak, sehingga daya yang harus disediakan juga cukup banyak. Tetapi dengan kita mengetahui potensinya, mana yang tinggi, mana yang rendah, dan mana yang sedang, tentunya nanti bisa ditetapkan suatu usaha prioritasisasi, lokasi mana saja yang sebetulnya prioritas harus diawasi secara ketat oleh patroli-patroli, MAPI dan sebagainya, termasuk di daerah sumber-sumber daya manusia apa yang bisa dikerahkan. Di samping itu, tentu nanti akan bisa juga digunakan oleh BPBD dalam rangka menyusun rencana kontingensinya. Karena dengan data spasial yang ada di dalam peta ini, bisa membantu teman-teman di BPBD untuk memilih daerah-daerah mana yang aman untuk dilakukan evakuasi. Ketiga hal lagi, ketiga, ini adalah terkait dengan sarpas. Dengan sarpas yang harus disediakan. Misalnya, dengan kondisi nanti akan terjadinya kebakaran yang membutuhkan evakuasi, tentu perlu bisa ditetapkan lokasi-lokasi mana saja yang berpotensi sedang dan tinggi, misalnya harus disediakan sarana prasarana air atau hal-hal yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mulai tahun 2019 ini kami bersama KLHK mulai akan menerapkan untuk beberapa provinsi
yang lainnya terkait peta rawan karhutla ini, potensi dan rawan karhutla ini. Untuk selanjutnya, potensi karhutla ini bisa saja nanti kita overlaykan lagi dengan data-data cuaca yang tadi disampaikan dari BMKG dan catat cuaca harian, mingguan, dan bulanan untuk melengkapi rencana pencegahan daripada penanganan karhutla ini. Jadi tahun ini mungkin kita akan bergerak ke daerah lain, apakah mungkin bisa Riau dan Jambi, dan mohon kerjasamanya dari Bapak dan Ibu terkait di daerah untuk dapat menyampaikan nanti beberapa informasi data-data yang dibutuhkan. Ke depan, PIG tentunya akan membantu instansi baik di pusat dan daerah dalam mewujudkan peta karhutla untuk daerah-daerah nanti yang dinilai rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jadi dengan SNI yang terbaru nanti kita coba untuk menerapkan dan ditindaklanjuti juga dengan beberapa pedoman-pedoman teknis untuk memudahkan perwujudan peta karhutla ini. Mungkin demikian Bapak Pimpinan yang bisa saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih Bu Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG. Selanjutnya kami berikan waktu kepada perwakilan dari BRG yang mewakili Pak Haris Gunawan. Apakah sudah bergabung? Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dari Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan BRG. Oke, mungkin masih menunggu. Kami lanjut ke Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK kepada Pak Basar Manulang. Kami persilakan. Selamat siang buat kita semua. Kami share dari tempat kami ya Pak. Silakan Radian. Bapak Ibu sekalian, upaya-upaya pengendalian karhutla dalam tahun 2020 yang sudah kami lakukan adalah sebagai berikut. Next. Terus, jadi dari monitoring harian kami menggunakan sebelum dari hasil pengamatan hotspot dibandingin dalam periode yang sama, periode Januari sampai 7 Mei, memang ada penurunan hotspot berdasarkan satelit Terra Aqua itu 37,40%. Sedangkan berdasarkan satelit NOAA ada pengurangan 94,05% dari hotspot yang kami pantau berdasarkan satelit dengan confidence level 80%. Terus, luas kebakaran dalam periode 1 Januari per 31 Maret 2020 itu sudah mencakup luas areal seluas 8.254 hektar. Dengan perincian bahwa itu di lokasi gambut itu hampir 55% dan di mineral 45% dengan luasan di gambut 4.551 hektar dan di tanah mineral 3.704 hektar. Lanjut. Nah, upaya-upaya pencegahan karhutla yang telah dilakukan dan sedang berproses sampai saat ini di masa pandemi COVID ini adalah tetap melakukan komunikasi intensif dengan Satgas Karhutla di daerah dan Regu Manggala Agni di lapangan. Dalam hal ini kita fokus sejak bulan Februari dengan teman-teman BPBD Riau, Pak Edward. Saya lihat ada hadir juga di sini. Yang kedua, kita tetap meningkatkan partisipasi aktif dari para pihak atau stakeholders dalam pencegahan karhutla. Itu kami lakukan melalui penerbitan surat Menteri LHK kepada Menteri SDM, Menteri Pertanian, dan para gubernur untuk senantiasa waspada dan berperan aktif di dalam upaya pencegahan karhutla. Upaya-upaya selanjutnya yang kami lakukan tetap melakukan patroli terpadu. Patroli terpadu terdiri dari unsur TNI, Polri, masyarakat, dan anggota Manggala Agni kami. Dan juga ada patroli mandiri. Terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan kami
sudah patroli mulai 1 April sampai 30 di 97 desa dari target 400 desa. Sekaligus melakukan upaya-upaya sosialisasi dan upaya pencegahan COVID-19. Kami juga melakukan kampanye dan publikasi kerja lapangan, upaya Dalkarhutla, dan penyuluhan COVID-19 di media online dan media sosial. Upaya-upaya selanjutnya adalah pembinaan Manggala Agni dan peningkatan peran masyarakat peduli api sebagai regu pemadam karhutla di para mitra-mitra kerja usaha kita di izin usaha pemanfaatan hasil hutan. Selanjutnya pemanfaatan CCTV thermal kamera untuk deteksi dini karhutla secara online. Dan untuk ini kami juga telah melakukan pembangunan kapasitas, peningkatan kapasitas bagi teman-teman yang melakukan pemantauan dalam hal ini. Dan juga kami membangun penyediaan pondok kerja bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau daerah operasi Manggala Agni kami. Terus kita melakukan juga pengembangan aplikasi berbasis website dalam rangka penguatan patroli terpadu. Ini merupakan manajemen data dan kami bekerja sama dengan IPB. Dan selanjutnya pemantauan aktivitas pelaku usaha di bidang kehutanan melalui pelaporan online di website kami di sipongi.lhk-go.id. Lanjut. Nah, upaya-upaya penanggulangan karhutla di masa COVID ini adalah yang pertama, pelaksanaan kegiatan monitoring hotspot, indeks pencemaran udara dan SPBK tetap dilakukan dan didiseminasikan melalui website Sipongi. Yang kedua, ground check titik panas tetap dilakukan menindaklanjuti informasi titik panas dan informasi dari masyarakat. Yang ketiga, melakukan upaya pemadaman darat dan udara sedini mungkin ataupun kombinasi keduanya, baik secara mandiri maupun dengan gabungan bersama teman-teman Satgas Karhutla di daerah. Yang keempat adalah pemantauan kondisi kesehatan dan stamina petugas lapangan yang bertugas melakukan pemadaman karhutla. Yang kelima adalah pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca. Dan berdasarkan informasi dan rekom BMKB, dalam waktu dekat, mungkin mulai minggu depan, kita akan melakukan operasi TMC di Provinsi Riau, dan berikutnya nanti di Sumsel dan di Jambi. Dan tadi saya lihat ada BPD dari Sumsel Jambi, mohon izin Pak sekalian, hari Senin kita ada peluncuran acara itu, undangan sudah kami sebar, mudah-mudahan nanti bisa ikut bergabung. Dan yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Terus, upaya-upaya yang sudah kita lakukan, karena sejak Februari, Provinsi Riau sudah, Pak Gubernur sudah menetapkan darurat dan sudah teman-teman dari BNPB sudah mengerahkan semua sumber daya untuk tetap membantu di sana, termasuk Kementerian LK dan mitra-mitra kita. Dalam operasi ini bahwa kita telah melakukan pemadaman atau waterbombing sudah menjatuhkan hampir 11.866.000 liter yang terdiri dari 3.249 sorti untuk pemadaman, dan selain pemadaman juga dilakukan patroli. Teman-teman BPPT juga di Riau sudah melakukan teknologi modifikasi cuaca mulai 1 Maret sampai akhir Maret itu sudah menjatuhkan garam 21.600 kg meliputi 27 sorti. Itu upaya-upaya yang sudah dilakukan di dalam pengendalian karhutla di Provinsi Riau bersama-sama teman-teman Satgas Karhutla di Riau. Terima kasih. Selama ini kami memantau dan ini kerjasama yang baik. Kita menyadari itu adalah tanggung jawab kita semua. Lanjut. Nah, ini kami sengaja menyampaikan peta di 7 rawan karhutla, terutama di Riau. Ini ada 9 klaster yang kebakaran itu berulang mulai tahun 2015 bahkan sampai tahun 2020. Yang ditandain merah ini klasternya. Jadi ada 9 klaster. Di Jambi, terus next, di Jambi ada 8. Di Sumsel juga 8. Terus ada di Kalimantan Barat
ada 4 klaster yang lokasinya berulang terjadi kebakaran. Di Kalimantan Tengah ada 8. Ini pada umumnya Kalimantan Tengah daerah gambut. Next. Di daerah Kalimantan Selatan ada 6 klaster yang selalu di area terjadi kebakaran. Terus di Kalimantan Timur ada 4. Ini informasi yang bisa kami sampaikan. Coba masih ada. Saya pikir itu yang kami sampaikan, Pak Am. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Waktu kami kembalikan. Terima kasih Pak Basar Manulang, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mungkin menjadi perhatian kita bersama dan Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan dari BPBD Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat mengenai spot-spot lokasi yang sudah mengalami perulangan kejadian kebakaran hutan dan lahan seperti tadi sudah disampaikan dan sudah mulai dari sekarang agar dapat kita sikapi bersama. Selanjutnya kami undang Profesor Azwar Maas untuk memaparkan substansinya. Kami persilakan Prof. Maas. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan mengirimkan 5 slide sesuai dengan permintaan. Bisa ditampilkan, panitia? Bisa, Pak. Mungkin ya, sudah bisa? Bukan. Ini. Bukan. Coba ini yang karpet lain itu. Pak Radian di close dulu. Ditutup dulu. Atau mungkin bisa langsung dari tempatnya Prof. Maas, jika memungkinkan, Prof. Ini saya pakai komputer yang lain tadi. Jadi yang mungkin penting untuk menghadapi bencana kebakaran masa COVID ini adalah mungkin daerah harus mulai menganggarkan bahwa ini jangan mengantungkan diri semata-mata dengan pusat ya, dan tentu saja ini harus dimulai dengan adanya perda ya. Sudah ada beberapa perda yang muncul, tetapi juga ini perlu kesatuan pendapat, misalnya itu diketuai oleh Depdagri misalnya ya, bagaimana membentuk perda yang sangat terkait dengan karhutla dan mungkin juga COVID yang kita juga belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Kemudian yang kedua adalah kita harus mencoba memperbaiki kondisi tata air. Jadi musuh api adalah air. Air yang paling bagus itu adalah air permukaan dan berjalan secara gravitasi. Artinya untuk gambut itu harus berbasis KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut, di mana tandon air itu ada di Kubah, kemudian ada di Lebung, long storage, dan kanal-kanal itu diberi tabat. Ya, jadi sehingga misalnya air di kanal itu dapat dipertahankan pada kisaran 40 sampai 60 cm dari tepi kanalnya. Dan untuk daerah yang disebut dengan fungsi lindung itu sebetulnya adalah backfilling ya. Jadi agar misalnya penyusun dari suplai air ini supaya penuh. Dan aturan menyebutkan itu minimum 30%
dari suatu kubah, satu ekosistem gambut itu sebagai fungsi lindung. Tetapi mungkin saya ingin menyatakan di sini bahwa 30% itu harus kita hitung sebagai persentase volume. Ini Pak Basar, ini tolong dianukan bahwa 30% itu adalah berdasarkan volume. Jadi bukan berdasarkan luasan. Karena yang dihitung itu adalah volume air. Dan lagi-lagi itu sebaiknya memang bukan berdasarkan KHG. Karena kita tahu bahwa KHG itu isinya yang non gambut atau gambut yang kurang dari 50 cm itu bisa mencapai lebih dari 25%. Jadi kalau ke depan itu kita menghitung neraca air, itu harus berbasis pada gambut, tipe gambut ambrogen terutama, dan ini dalam satu KHG itu bisa mempunyai beberapa puncak. Ya. Jadi ini usaha kita adalah konservasi air. Dan kita juga tahu tadi hitung-hitungan misalnya waterbombing macam-macam itu sebetulnya apakah memang mampu memadamkan kalau kebakaran itu misalnya lebih dari 5 hektar saja. Ya. Karena volume air yang dibutuhkan untuk memadamkan itu minimal sekitar 20 sampai 50 mm. Jadi itu bisa dihitung berapa banyaknya dalam satuan luas, ya. Dan memang saya cenderung itu pemadaman awal ketika ada hotspot, ketika ada itu sangat ini. Jadi artinya ini semuanya dukungan dana yang harus disiapkan di lokal. Itu sebabnya saya mungkin lebih menekankan agar sudah ada dana khusus yang bukan bisa dikucurkan misalnya dengan aturan sekarang itu ketika ada bencana, tetapi untuk pencegahan. Itu juga sering disoundingkan oleh Kepala BNPB bagaimana dana pencegahan ini, pengadaan air, kemudian nanti difasilitasi oleh kegiatan-kegiatan sementara ini adalah Badan Restorasi Gambut misalnya dengan peran sekat kanalnya, kemudian sumur bornya, ya, dan lain-lain. Inilah usaha-usaha yang memang harus kita jalankan ke depan, antisipasi pencegahan daripada penanggulangan. Ya. Api musuhnya adalah air. Ya. Kemudian ini juga saya sedikit menyinggung bahwa ini masker akan lebih laku, lebih banyak dibutuhkan untuk kebutuhan COVID dan untuk kebutuhan karhutla. Nah ini ada gambar yang saya menunjukkan bahwa memang tadi dikatakan kebakaran berulang. Ini adalah contoh misalnya di dekat Palangkaraya itu kalau sudah musim kemarau dia mesti terbakar. Kemudian ketika selesai musim kemarau dia tumbuh subur lagi dan tergenang air. Nah ini selalu di tempat tersebut selalu ada kebakaran. Dan juga di Jambi, kemudian Kalteng juga ada kebakaran yang menyebabkan apinya membubung ke atas. Ini orang mengatakan api itu akan besar ketika ada angin. Itu sebetulnya yang benar adalah api itu yang menyebabkan datangnya angin, ya, terutama di pepohonan, di mana sumber energinya itu banyak dan itu bisa lari ke atas. Dan yang terakhir ini kita lihat kalau pohon yang satu ini, sawit ini terbakar, maka dia sebelum terbakar berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dia akan mengambil air dari dalam tanah sebanyak mungkin. Nah, ketika dia tidak mampu lagi, maka dia akan roboh dan dia akan meninggalkan lubang di sekitar dan lebih besar dari volume yang terbakar itu. Jadi lubang ini selalu saja terjadi ketika sawit terbakar. Dan itu adalah emisi yang lebih berat karena lubang ini bisa saja kedalamannya bisa sampai 1,5 meter. Jadi kalau misalnya 10 hektar sawit terbakar, berapa banyak emisi yang keluar? Ya, ini jadi perhatian kita semua. Jadi
konservasi air adalah terapi yang paling bagus untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran awal. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Mas. Saya kembalikan ke Pranoto Coro. Ya, terima kasih Prof. Mahas. Tadi ada yang menarik dari sisi masker pada kondisi karhutla dan pada kondisi COVID. Kalau kondisi COVID masker kita harus kering, sedangkan pada posisi karhutla masker kita harus basah. Ini juga menjadi perhatian kita bersama bahwa ada hal-hal kecil yang mungkin bisa menentukan tindakan kita di lapangan. Berikutnya kami persilahkan Profesor Bambang Hero Saharjo dari IPB. Prof. Bambang, silakan, waktunya kami persilahkan. Terima kasih Pak Am. Izin saya pakai slide sendiri. Ya, silakan Pak. Ya. Saya pikir sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Bambang Hero Saharjo dari Fakultas IPB. Saya tidak ingin bicara panjang lebar ya. Saya ingin menunjukkan fakta saja. Sehingga dengan fakta itu Bapak dan Ibu yang terhormat, khususnya di PIKON ini melihat hasil karya yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir dan seperti apa kondisinya. Yang pertama, ya, kita tahu 2015 itu kebakarannya itu mencapai 2,6 juta. Kita bersyukur kemudian di 2016 turun menjadi 438. Turun di 2017 menjadi 165, tetapi pada tahun 2018 itu melengking, angkanya naik menjadi sekian ratus ribu. Dan pada 2019 kemarin itu meningkat 1,649 juta hektar. Jadi dari sini karya-karya Bapak yang tahun lalu itu ternyata meningkatkan luasan kebakaran itu hampir 262%. Nah, ini saya hanya mengambilkan contoh saja pada beberapa lokasi, kebetulan di sini bergambut, ya, ada Sumatera Selatan, ada Kalteng, Kalbar, Kalsel, Riau, Jambi, dan Papua. Nah, silakan Bapak-Bapak dari BPBD lihat di sini, ya, ini datanya pakai Semongi. 2018, ya, untuk di Sumsel itu ada 16.000 sekian. Nah, 2019 melengking menjadi 336.000. Kalteng 47.000 naik menjadi 317.000. Kalbar 68.000 naik menjadi 151.000. Kalsel 98.000 menjadi 137.000. Riau 37.000 menjadi 90.000. Jambi ini yang luar biasa, ya, dari hanya 1.570 melengking menjadi 56.000 hektar lebih. Dan di Papua itu dari 88.000 menjadi 108.000. Nah, kita lihat karena salah satu isunya itu adalah gambut. Kenapa gambut? Karena tahun lalu kita meskipun 1,649 juta hektar, emisi gas rumah kacanya mendekati kasus di 2015. Kalau 2015 gitu ya. Nah, khususnya hanya 2 bulan saja. Yaitu Agustus September itu 360 megaton. Mirip dengan tahun lalu 400 megaton. Jadi, jangan sekali-sekali berpikir dan mengatakan bahwa santai saja. Karena sekarang memang rendah performanya, ya. Tetapi nanti lihat, ya. Jadi maksudnya informasi ini adalah menegaskan kepada kita jangan lengah dan harus tahu pasar. Nah, saya tunjukkan ini lahan kebakaran khususnya di gambut. Di Sumatera Selatan gambutnya 2018 terbakar tuh hanya 2.071 hektar. 2009 Selatan, ya, sehingga meningkat menjadi 6.609%. Kalimantan Tengah dari 27.506 hektar naik menjadi 183.000 hektar, 836,68. Kalimantan Barat dari 39.000 sekian naik menjadi 60.000. Kalimantan Selatan dari 9.000 sekian menjadi 11.000. Kemudian ini Riau 33.000 naik menjadi 63.000. Kemudian Jambi yang saya katakan tadi dari 622 hektar hanya gambutnya naik menjadi 24.000 hektar. Papua ini relatif sedikit gitu ya. Nah, dari sini saja kita lihat
di 2018 gambutnya saja terbakar hanya 7 provinsi ini itu 115.923 hektar. Pertanyaannya, kenapa di 2019 itu naik menjadi 480.674, meningkat 416%. Saya tunjukkan sekarang datanya. Kita lihat di Riau itu di mana saja. Riau itu tahun 2019 itu kebakaran gambutnya lebih besar dari mineral. Lihat, ini saya ambil yang besar-besar saja. Ini selalu ini yang hampir setiap tahun bertahun-tahun di sini lokasi. Bengkalis, Inhil, Pelalawan, Rokan Hilir, Meranti, Siak, dan Inhu. Sumsel di mana saja. Ya, ini kelihatan lagi ini. Sumsel 136.000 sekian. Oki 91.000, Muba 11.000, Banyuasin 24.000, Musirawas Utara 6.000 sekian. Nah, kemudian di Jambi, yaitu yang paling besar itu adalah Muaro Jambi, ya sekitar 14.000 sekian dari 24.000 ini. Kemudian Tanjung Jabung Timur 5.789. Nah, kemudian kita lihat Sumatera dan Papua. Kalbar, gambutnya 60.000 terbakar sekian, mineral sekian. Di mana itu? Sekali lagi, di situ-situ juga. Selalu muncul Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya, dan Pontianak. Kalimantan Selatan selalu muncul di dua ini yang paling besar, ya, yaitu Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara. Kalteng seperti itu juga. Hampir bertahun-tahun ini. Pulang Pisau 76.000, Kapuas sekian, Barito Selatan, Katingan, Kota Palangkaraya, Seruyan, Kobar, Kotim, Sukamara, Barito, termasuk pada akhirnya di Kalimantan Timur ini di wilayah di dekat dengan calon ibu kota negara itu di daerah Kutai Kartanegara ada lebih dari 5.000 atau sekitar 5.271 hektar terbakar. Dan Papua, khususnya Merauke, itu sekitar 105.000 ditambah dengan 2.199. Sementara di gambutnya sendiri, di Merauke 2.108. Lalu kita mau apa? Nah, ini contohnya. Nah, ini ya, ini di Rupat itu tanggal 26 April. Saya sebelum COVID itu sudah bolak-balik itu entah berapa kali ke Meranti, ke Rupat, ya, Bengkalis dan sebagainya dalam rangka untuk proses gabkum. Terakhir, apa yang harus kita lakukan? Nah, karena kita bicara gambut, maka pertama itu pastikan kanal kobing itu bekerja. Betul tidak kanal bokingnya itu bekerja, tinggi muka airnya dan sebagainya. Kemudian sumur bor itu ada airnya atau tidak tuh? Jangan-jangan sumur bor tidak berfungsi. Begitu embungnya. Ya, karena yang kita hadapi ini dua ya, COVID dengan ini. Kedua, pastikan early warning system bekerja. Kemudian pastikan dengan Terra Aqua, Modis, Sentinel 1 juga bekerja. Kemudian mengarah pengawas juga dilakukan Pitropong, ya bekerja, kemudian Sapras, dan kemudian yang terakhir adalah tentu saja kita melibatkan semua pihak. Dan sebagusnya, karena itu kewajiban korporasi, korporasi juga punya gerak terdepan. Melakukan patroli, bila perlu melakukan patroli udara, ya, atau menggunakan drone di wilayah setempat, masang pengumuman, dan yang terakhir adalah melaporkan segera. Bila terjadi kebakaran, jangan sekali-sekali biarkan kebakaran itu membesar, karena itu akan menimbulkan dampak negatif. Kira-kira begitu Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Bambang Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasinya sangat gamblang. Berikut rincian daerah, kabupaten, kota dengan luasan yang terbakar di tahun-tahun sebelumnya. Menjadi perhatian kita bersama. Nanti juga akan ada kesempatan dari BPBD Provinsi untuk berbicara di akhir. Baik. Berikutnya kami berikan waktu kepada Dr. Haris Gunawan, Pak Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Restorasi Gambut. Kami persilahkan. Pak Haris Gunawan, apakah sudah bersama kita? Halo, selamat sore Pak Direktur. Silakan Pak Deputi. Izin saya share ini untuk presentasinya. Silakan Pak. Ya, teman-teman media mungkin bisa juga bergabung. Terima kasih. Jadi saya menambahkan dan barangkali melengkapi apa yang ada. Jadi saya ingin menunjukkan juga apa yang disampaikan tadi terkait dengan kebakaran berulang. Nih, kalau yang saya contohkan ini kebakaran berulang tanggal 26 Maret.
Dan kalau kami analisis lebih jauh, kebakaran di lokasi ini, di Kabupaten Pelalawan ini, sudah 20 tahun berulang. Jadi memang pertanyaan besar, ada apa sebenarnya ini? Maka kita coba lihatlah aspek hulunya, betul lah kalau mau menyelesaikan persoalan gambut. Ini gambutnya kering ini Pak Direktur, Bapak Ibu. Jadi ketika kami dengan alat kami itu airnya sudah di bawah 1 meter. Jadi memang ada bahan lumayan besarnya terbakarnya bahannya. Kemudian kami lanjut, sebenarnya ada kabar positif buat performa kerja penanggulangan kebakaran di periode 2019-2020. Kalau kami bandingkan, ya harus diakui. Jadi di periode triwulan atau caturwulan pertama tahun 2019-2020 kami bandingkan memang lebih bagus. Ini 2020 agak lebih kecil terjadi kebakarannya, dan harus diakui itu dari data kami. Tetapi ada tren gambut-gambut kepulauan itu lebih riskan di tahun 2020. Ini catatannya. Jadi ketika kita lihat di Riau, ini memang harus hati-hati membentengi apa yang disebut sebagai gambut yang berada di kepulauan. Lanjut, saya contohkan ini satu contoh yang tadi Prof. Bambang sampaikan, apa yang disebut sebagai Kepulauan Rupat tanggal 28 atau 26 April. Kami juga menganalisis tren bagaimana kebakaran itu memang di sekitar dari pulau itu, tapi juga kebakaran itu sampai ke jantungnya atau ke kubah-kubah dari gambut atau kesatuan hidrologis gambut. Tapi ada tren memang selalu terjadi perubahan-perubahan lokasi, dan kami ingin menunjukkan juga berita menarik, apapun kondisinya, memang harus kerja berat. Memang kerja restorasi gambut adalah kerja yang komprehensif, sebenarnya satu kesatuan dengan para pihak. Ini dari hasil analisis kami menunjukkan performa dari kerja-kerja restorasi gambut selama 3 tahun di pulau ini menunjukkan kejadian yang menurun kebakarannya. Dan ini kita bisa lihat kejadian kebakaran tanggal 20 Maret yang lalu atau bulan Maret itu tidak terjadi pada lokasi-lokasi yang sudah diintervensi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Prof. Bambang tadi, ini bergeser ke dalam kejadian kebakarannya ini. Jadi memang kebakarannya sangat boleh katakan dimanapun resiko kebakaran itu terjadi. Jadi tidak hanya di lokasi-lokasi di luaran atau di kaki kubah, tetapi juga di kubah gambut sudah terjadi. Kami ingin menunjukkan mandat dari Badan Restorasi Gambut untuk memantau air di 7 provinsi, dan kami menganalisis di April dan Mei. Ini mengindikasikan kalau kita parameternya adalah air di gambut, ini mohon kita harus waspadai di 3 provinsi, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Tetapi dari hasil analisis lebih lanjut, kami ingin menunjukkan Riau. Jadi Riau ini memang sangat riskan, ada 6 kabupaten yang kalau memang ini akan dilakukan operasi cepat untuk modifikasi cuaca, silakan. Kami juga mengusulkan beberapa KHG. Ini kalau kami memang ingin berbicaranya lokasi-lokasi di gambut yang berbasis KHG yang sangat riskan dari kebakaran. Kemudian di Kalimantan Barat, jadi kalau kita bicara periode jangka pendek Mei ini, Pak Direktur, pimpinan, kita coba fokus di 2 provinsi ini, minimal sampai bulan Mei. Dan sebagai antisipasi dan kontribusi Badan Restorasi Gambut, kami juga bagaimana melibatkan masyarakat dan ikut berupaya bagaimana masyarakat dapat menghadapi pandemi COVID-19 ini juga dengan lebih baik, dengan penyiapan masker, sosialisasi, dan juga menyediakan berbagai macam ketahanan atau ketersediaan sumber pangan. Saya pikir itu Pak Pimpinan, terima kasih, dan
Semoga kita tetap sehat dalam masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan BRG. Informasi yang menambah lagi pengetahuan untuk kita dalam menyiapkan hal-hal yang memang perlu kita lakukan jauh-jauh sebelumnya dalam upaya mengendalikan kebakaran hutan. Kami di sini tentunya terus mengapresiasi peran dan kinerja aktif dari BPBD di provinsi. Bagaimanapun tadi seperti Pak Basar sudah sampaikan, kalau kebakaran hutan ini sebenarnya adalah benar-benar kerja bersama seluruh institusi, pusat, daerah. Ini konteksnya cuma satu untuk NKRI, di mana segala informasi yang kita sampaikan pada hari ini menjadi bahan kita untuk menyusun mungkin kesiapsiagaan yang perlu kita lakukan sesegera mungkin. Baik, dari tadi kita sudah membicarakan faktor salah satu dari faktor bahayanya, faktor potensi bahayanya, yakni kebakaran hutan. Lalu sekarang kami persilahkan dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan untuk kita bisa melihat juga wacana bagaimana kita harus mempersiapkan hal-hal terkait COVID, protokol kesehatan di masa pandemi ini untuk dalam waktu yang paralel juga menghadapi potensi kebakaran hutan. Ibu Dr. Wendra Wauruntu, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya coba untuk share dari saya ya. Silakan Ibu. Iya. Saya coba dulu untuk share. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Saya kira saya 5 slide sebenarnya ya. Jadi saya coba 5 slide, tapi mudah-mudahan ini hanya menambah saja apa yang tadi kita sudah diskusi. Mungkin coronavirus itu sendiri tadi kita saya dapat datanya dari WHO bahwa mati dalam suhu 80 derajat. Jadi dia nggak sebut juga berapa sekian-sekian, tetapi dia bisa hidup di pH antara 3 sampai dengan 10. Dan ini tadi seperti apa yang disampaikan oleh Prof, bahwa benar dia sensitivitas terhadap desinfektan ataupun juga sabun, dia bisa mati, tetapi kita harus melakukannya sesering mungkin. Jadi desinfektan, kemudian juga mencuci tangan sesering mungkin. Kemudian juga cara penularan, saya kira ini karena zamannya COVID juga, ada physical distancing dan juga ada social distancing, tetapi kita tidak melupakan bahwa yang menjadi masalah adalah cara penularan di zaman nanti di karhutla ini. Memang mungkin kecil ya kemungkinannya, cuma sebenarnya yang jadi masalah itu adalah tingkat daripada derajat kalau terjadi karhutla. Artinya panas yang tinggi itu sangat berbahaya untuk penderita COVID. Nah, gejalanya itu sama saja tetap demam, tetapi biasanya ada gejala. Cuma yang jadi masalah pada COVID ini dengan karhutla, gejala ISPA dengan COVID itu mirip. Jadi artinya gejala COVID dengan gejala ISPA itu sama, tapi kalau di masa karhutla kan ISPA-nya kan naik tuh. Nah, tentu ini perlu kesadaran daripada petugas kesehatan untuk bisa melakukan atau menangani dengan baik sehingga tidak akan memburuk keadaan daripada pasien dengan karena karhutla ini, artinya ISPA-nya. Jangan sampai nanti karena menganggap ini hal yang sepele sehingga lupa kalau ini adalah pandemi COVID. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa protokolnya itu adalah karena ini sudah menjadi suatu protokol yang sudah
disampaikan bahwa yang pertama kalau di masa karhutlah juga sama, tinggal di rumah saja. Itu ada yang kesesuaian begitu. Tetapi mungkin seperti physical distancing dengan jarak 1-2 meter, menghindari kerumunan, mungkin ini yang perlu kita cermati. Menggunakan masker jika keluar rumah. Nah, ini mungkin tadi saya sudah mencari, tetapi sebenarnya kalau yang asap itu kan N95. Sementara kalau N95 itu memang kalau di masa COVID ini hanya diperuntukkan untuk petugas. Nah, sedangkan masker bedah itu diperuntukkan juga adalah untuk petugas. Nah, di masa karhutlah ini kan harus makainya yang N95 yang sebenarnya dipakai untuk, nah ini nanti kan akan terjadi kelangkaan nih. Ini akan terjadi juga kalau kita lihat prediksi Juni, Juli, nanti Agustus, sekalipun saya lihat berapa titik-titik itu dia berbeda-beda mungkinnya mau di Sumatera, Kalimantan itu berbeda-beda, tapi ini akan terjadi bersamaan dengan puncak daripada, saya belum mengatakan juga ini puncak, tetapi paling tidak pandemi COVID ini belum berakhir. Jadi ini yang perlu kita cermati di penggunaan masker. Akan banyak menggunakan masker, sementara seluruh dunia juga berebut masker. Jadi ini perlu ada penetapan-penetapan yang pasti para ahli. Kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat tentunya. Nah, untuk protokolnya itu tentu akan, karena ini ada pembatasan sosial, apakah ini nanti juga sama dengan pembatasan sosial di masa COVID dan karhutlah, nanti perlu dibicarakan, tapi kalau untuk sementara masih kita memakai social distancing. Kemudian penutupan kantor dan sarana tentu kita bekerja di rumah, pembatasan kegiatan sosial, sarana transportasi, dan tentu ini adalah kondisi yang disesuaikan dengan epidemiologi daripada COVID, yang mana kita sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Nah, untuk pelaksanaan pencegahan dan pengendalian di daerah kebakaran hutan dan lahan untuk penanganan COVID, tentunya tadi sudah saya sampaikan bagaimana penanganan ini, kan kalau untuk COVID juga harus dideteksi dini, diagnosis, kasus positif, confirm, kemudian untuk OTG-nya, untuk ODP-nya, untuk PDP. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan karhutlah. Nah, kemudian jika kita temukan juga kasus positif, tentu harus ada pelacakan. Nah, cuma ini yang jadi masalah. Kalau jika ada COVID, kemudian ada ISPA, maka itu akan menjadi, karena titiknya itu adalah ISPA, maka tentu dengan adanya kebakaran lahan dan hutan, itu pasti akan memperberat daripada kondisi daripada pasien. Nah, itu makanya perlu ada ruangan luas atau yang untuk evakuasi, dan juga ada penjernih udara dan ruangan air purifier, sehingga, nah ini tentu tidak berbeda sebenarnya dengan COVID, tetapi kalau COVID tentu isolasinya berbeda. Tidak boleh disamakan dengan pasien yang ISPA. Kemudian, nah ini tantangannya kita adalah kalau kebakaran hutan, sesuai tadi saya sudah melihat bahwa kalau terjadi kebakaran hutan dengan polutan udara, tentu akan sangat membahayakan di masa pandemi. Kemudian ISPU-nya adalah tentu ukuran dan jumlahnya itu harus kita pantau, ya, kita pantau terus. Sebenarnya ini harus bersama. Jadi ini yang antara KLH dengan Kementerian Kesehatan. Nah, batas kritisnya adalah di atas 200. Nah, kemudian polutan ini kan sangat berbahaya untuk manusia. Kalau di masa COVID, tentu juga akan lebih sangat berbahaya dengan adanya pandemi. Nah, kalau terjadi kebakaran hutan, maka resikonya pasti lebih tinggi. Dan besarnya angka kematian juga, yang saya tadi sampaikan bahwa ini berbanding lurus dengan meningkatnya ISPU, tetapi dari hasil penelitian bahwa korelasi antara tingginya tingkat kematian dan tingginya tingkat polusi di wilayah terdampak COVID-19 itu kan ada hubungannya. Jadi artinya kalau benar-benar karhutlah itu kemungkinan orang yang ada COVID di situ pasti tinggi juga kasusnya.
Kemudian tentu untuk memecahkan masalah ini kita harus perlu siapkan ruang yang luas untuk evakuasi dan penjernih udara, dan tentunya nanti dengan adanya aturan-aturan ini tentu kita bisa sama-sama untuk merancang, karena saya juga tadi sudah saya sampaikan saya belum pernah merancang bagaimana COVID dengan pandemi ini, dan kalau perlu mungkin dengan bencana sendiri ya, bencana alamiah, non alamiah. Karena ini adalah satu hal yang sangat berbeda. Saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan bisa saya simpulkan, bahwa tentu kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku dan akan tentu lebih berat karena terjadi di masa pandemi ini. Layanan juga harus kita laksanakan yang rutin dasar, kalaupun juga tidak kita laksanakan, tentu akan ada dampaknya angka kesakitan dan angka kematian dari penyakit lainnya. Dan juga ini akan keseimbangan layanan ini akan terjadi di di layanan kesehatan, karena semua sumber daya manusia kita sudah dialihkan kepada pandemi. Kemudian ada beberapa penyakit yang mungkin bisa kita tunda, namun tetap kita harus layani dengan strategi-strategi daripada protokol daripada penyakit tersebut. Contoh yang pemberian obat-obatan tentu tidak boleh putus, untuk TBC yang sedang berobat agar tidak resisten, ODA-nya juga harus minum obat seumur hidup, hepatitis B untuk ibu hamil yang baru, yang reaktif, itu juga harus memulai, dan kemudian bayi, kemudian kusta yang juga sementara minum obat, harus tetap melaksanakan minum obat tersebut tidak putus. Nah, layanan imunisasi, kemudian PTM, penyakit tidak menular, yang harus juga minum obat seumur hidup, ini yang harus ditunda, tetapi yang harus diperhatikan itu adalah physical distancing. Jadi, kalaupun juga ke layanan, harus melaksanakan physical distancing, kemudian selain daripada physical distancing, mungkin ada hotline yang dibuat oleh daerah-daerah, sehingga ada atau WA untuk kepada pasien, sehingga pemantauan itu lebih efektif dan lebih efisien. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk berikutnya untuk menghemat waktu sebelum nanti kami beri kesempatan tanggapan ke BPBD, kami mau mengundang dulu Kepala Pusat Data dan Informasi Komunikasi Bencana BNPB, Bapak Raditya Jati, untuk menyampaikan evaluasi kejadian bencana mungkin 1-2 bulan ke belakang dan proyeksinya dalam 1-2 bulan ke depan. Bapak Kapus Datin, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Aam, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati. Mohon maaf ini saya nyambi karena tadi ada VidCon lain juga. Selain itu juga ini saya harus merilis data segera, kalau enggak udah ditunggu para media. Jadi mungkin saya sekilas saja mau menceritakan kejadian-kejadian bencana apa saja yang telah dialami sepanjang 2020 ini. Pertama, perkenalkan saya Raditya Jati yang baru hari keempat ini Pak, Ibu sekalian menjadi Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. Dan memang ini menjadi tantangan baru bagi kami di sini. Yang pertama terkait dengan COVID, mendukung gugus tugas dalam hal informasi. Nah ini Bapak sekalian, kalau kita lihat kejadian bencana, ya total kita mempunyai data lebih dari 1.000 kejadian bencana yang kita sebut di sini hampir semuanya, tapi ini adalah non-COVID ya. Jadi kita perhatikan di sini dari Januari sampai Mei, per tanggal 7 Mei, kita mencatat ada 1.200 kejadian bencana. Dan kalau kita klasterkan dari kejadian ancaman-ancaman alam dari geologi, kemudian ada hidrometeorologi. Hidrometeorologi terbagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan kebakaran dan hutan dan kemudian kekeringan. Yang hidrometeorologi kedua terkait dengan banjir, tanah longsor, dan kemudian gelombang pasang puting beliung. Kemudian yang bencana non alam termasuk di sini adalah masalah COVID. Dan ini memang belum kami update terus, tapi ini kami update dalam gugus tugas. Baik, kejadian ini terus kami catat.
memang kita harus double track Ibu Bapak sekalian. Di sisi lain kami menangani ikut membantu dari data informasi yang terkait dengan COVID untuk mendukung tim gugus tugas, tidak hanya dari BNPB saja, tapi juga terdiri dari berbagai kementerian lembaga. Dan di sini kami dari hal yang terkait dengan track berikutnya adalah track kejadian bencana yang sifatnya hazard, natural hazard. Jadi kita perhatikan kejadian-kejadian ini sudah berdampak pada sampai bulan Mei ini. Nah, perbandingannya kita melihat bahwa kejadian-kejadian bencana ini sudah mulai meningkat, ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak. Tapi kita lihat bahwa sudah mulai ada kejadian-kejadian, bahkan beberapa hari yang lalu ada di Kepulauan Tanimbar juga. Nah, jumlah kejadian per provinsi kita mencatat ya Jawa Tengah ada yang terjadi yang paling tinggi ya kejadian frekuensinya, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur dan seterusnya. Ya, kabupaten kota, kemudian ini terkait dengan COVID-19. Ini memang sejak ketua gugus tugasnya dari Kepala BNPB, makanya kami di BNPB ini adalah all out, hampir semua kita yang ada di sini semuanya bertugas untuk gugus tugas ini. Dan kita mencatat dari data-data yang ada dari Kementerian Kesehatan dan kemudian setiap hari secara rutin diumumkan, kita umumkan per hari ini. Hari ini nanti kami sampaikan, ini adalah tren, nah ini bisa dilihat di sosmed, kemudian distribusi. Nah, masuk ke topik masalah kebakaran hutan ini, kita lihat titik panas tertinggi adalah di Riau, Bapak sekalian. Dan saya rasa tadi Bapak sekalian, Ibu Bapak-Bapak yang memang ahli di bidangnya pasti sudah menyampaikannya. Tapi kami yang catat di sini, misalnya dari Kepulauan Meranti ini yang berbatasan dengan Malaysia, ini adalah klaster atau hotspot terbanyak dengan klaster 24 dan klaster ini mencapai per klasternya adalah 1.800-an, kemudian total seluruh klaster bisa mencapai 4.000 hektar. Ini tercatat sampai hari ini. Dan pemadaman darat ini sejak 2020 memang sudah ada kebakaran ya. Dan ini yang cukup bisa kami lihat kejadian kebakaran yang tanggal 23 April di Bengkalis. Meskipun sudah ada hujan, kan kondisi 8 Mei hari ini kita lihat ya masih seperti ini, masih ada kebakaran. Saya rasa itu, Mas Aam dan Ibu Bapak sekalian, sekedar update kejadian-kejadian bencana yang ada di yang kami catat. Terima kasih. Terima kasih Mas Am, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Raditya, Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Bencana BNPB. Mohon berkenan sekiranya akan meninggalkan Pikon ini karena harus preskon update COVID di lantai 1, tetap ada perwakilannya yang mewakili supaya nanti jika ada pertanyaan dari teman-teman media masih bisa kita akomodasi. Terkait sebelum kita memberikan waktu kepada media untuk memberikan pertanyaan, kami mau mendapatkan tanggapan dulu dari Bapak Ibu BPBD yang sudah bergabung di Fikon ini. Ada BPBD Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Kami kasih kesempatan masing-masing mungkin 2-3 menit, Bapak Ibu, karena kita waktunya juga terbatas. Mungkin kita batasi 2 menit. Dari Provinsi Riau, silakan Pak Edward. Di BNPB, jadi kami pertama tentu apresiasi ya apa yang sudah dilakukan dari BNPB mengenai Fikon ini, dan kami ada sedikit bertanya ini Mas. Pertama untuk update peta terakhir dari Badan update terakhir
administrasi kewilayahan, jadi petugas sudah tidak turun dan tidak bisa melakukan optimalisasi pemadaman ataupun pengecekan hotspot di lokasi tersebut. Karena yang kata Kabupaten A, kemudian B ini BG. Kemudian yang kedua, barangkali karena sekarang sudah jelas masuk musim kemarau, BNPB bisa mendorong, khususnya kami dari Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Kami sudah menetapkan sejak Februari yang lalu bersiaga. Sementara rekan kami dan Jambi sama. Dan kami apresiasi untuk KLHK dari Pak Manulang. Terima kasih Bu Menteri juga sudah memberikan bantuan helikopter kepada kami di Riau yang dari awal kemarin sudah kita operasionalkan hingga bisa menekan dan menjaga maupun mempatroli daripada Riau untuk bebas asap. Dan sekarang kami alhamdulillah dari BNPB juga sudah dibantu. Terima kasih kawan BNPB sudah membantu kami baik itu helikopter waterbombing maupun helikopter patroli sehingga semua akan kami optimalkan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Itu Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Salam tangguh. Baik, terima kasih Pak Edward. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga ikhtiar dari teman-teman BPBD menjadi amal ibadah untuk kita di bulan Ramadan ini. Baik, berikutnya kami persilahkan BPBD Provinsi Jambi. BPBD Provinsi Jambi, atau kalau begitu kita pindah ke BPBD Provinsi Sumatera Selatan. BPBD Sumatera Selatan. Belum bisa, oke. Kami berikan waktu untuk BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Saya di-mute. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Dari Provinsi Kalimantan Barat. Silakan, Pak. Kita Kalimantan Barat belum menetapkan siaga karhutla karena memang prediksi BMKG mulai Agustus. Jadi posisi sekarang masih terkendali. Sekarang juga masih hujan nih di kantor, maka agak gangguan yang kita terima. Cuma memang yang kita mau tanyakan ke LHK nih Pak, Kementerian LHK, karena memang dengan COVID ini anggaran kita juga termasuk disisir kemarin Pak, sehingga nanti kalau bisa untuk karhutla di 2020 ini kan ada PSDADR sebesar 31 miliar untuk Kalbar. Kita minta itu nanti bisa dioptimalkan Pak untuk pencegahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pastinya nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Basar Manulang. Mohon perkenannya nanti. Berikutnya, saya melihat ada BPBD Provinsi Jambi. Bisa di-unmute ya? Bisa di-unmute. Di-unmute dulu Pak. Halo. Silakan. Halo. Ya. Bisa Pak, masuk? Ya. Ya, terima kasih Pak. Pak Direktur, kami laporkan Pak bahwa Provinsi Jambi pada hari ini juga belum menentukan status siaga darurat karena masih memasuki musim kemarau, musim pancaroba. Yang kedua Pak, ada komitmen Bapak Gubernur beserta Bapak Kapolda dan Bapak Danrem bahwa kami akan memasang asap digital di daerah-daerah yang tadi sudah dipaparkan. Ada 8 daerah di Provinsi Jambi yang kami anggap rawan karhutla, Pak. Ya. Terakhir, Pak, dapat kami laporkan juga, Pak,
kemungkinan Jambi akan meminta bantuan TMC pada nanti awal bulan Juni karena akan memasuki musim panas pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari BPBD Provinsi Jambi. Untuk TMC nanti pasti akan kita koordinasikan dengan BMKG mengenai timing. Tadi sudah disampaikan kapan waktu dan lokasi, mungkin bibit-bibit awal nanti langkah yang akan dan penting untuk kita ambil. Berikutnya kami melihat dari BPBD Sumatera Selatan. Silakan Pak. Ya, selamat sore Pak Direktur. Selamat sore. Salam. Ya, jadi kami laporkan bahwa Sumatera Selatan sedang menangani COVID, dan demikian kita juga akan mempersiapkan untuk pencegahan karhutla di 2020 ini. Perlu kami sampaikan bahwa Sumatera Selatan status siaga masih dalam proses. Sudah 2 kabupaten yang menetapkan status siaga darurat, yaitu Kabupaten Muba dan Kabupaten Pali. Nanti kita naikkan status darurat untuk Sumatera Selatan. Selanjutnya kita akan menyiapkan dari status siaga membentuk satuan tugas ke kabupaten kota. Namun demikian Pak Direktur, mohon disambungkan kepada Deputi 3 untuk upaya pencegahan karhutla ini untuk sodetan sungai itu untuk di 2 kabupaten, khususnya di Ogan Ilir dan Kabupaten Muba, ini terputus satu jaringan Pak. Jadi terputus setengah jalan untuk di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, harapan kita untuk disambungkan untuk di Kabupaten Ogan Ilir. Begitu juga untuk pembukaan sodetan sungai juga di Kabupaten Muba dan Kabupaten Oki. Kalau ini kita buat sodetan sungai sehingga air bisa teralokasi di daerah lahan gambut, sehingga kebakaran tidak mudah terjadi di lahan gambut tersebut. Saya kira itu saja dari kami. Pada prinsipnya kami siaga untuk karhutla ini ke depan. Terima kasih Pak Direktur. Salam tangguh, salam kemanusiaan Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Pak Kalak dari BPBD Sumatera Selatan. Yang pasti tadi pesan mengenai sodetan sungai di Rokan Hilir dan Muba akan kami sampaikan ke Deputi 3. Berikutnya dari BPBD Kalimantan Tengah, kalau masih ada. Ya, silakan, siap Pak. Selamat sore, terima kasih untuk waktunya. Mohon izin saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala BPBD karena hari ini saat ini beliau sedang menghadap pimpinan dengan Pak Gubernur untuk press release COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kami menginformasikan bahwa untuk Provinsi Kalimantan Tengah masih belum menetapkan siaga karhutla Pak. Mengingat saat ini kondisi kami sedang fokus karena ada 3 kabupaten yang sudah menetapkan status tanggap darurat banjir, yaitu Barito Selatan, Barito Utara, dan Kota Waringin Timur. Jadi saat ini sedang banjir. Jadi, tetapi Gubernur sudah mengeluarkan surat tentang antisipasi dan kewaspadaan kebakaran hutan dan lahan tahun 2020. Dan itu disampaikan ke Bupati dan Wali Kota. Kemudian, mengingat saat ini kami juga pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan refocusing dan untuk anggaran COVID, sehingga anggaran kami pun terkena di dalamnya. Jadi kami pun menyarankan agar kalau bisa KLHK itu dana bagi hasilnya juga digunakan untuk dana pencegahan dan penanganan karhutla. Mengingat saat ini kami betul-betul dananya fokus untuk penanganan COVID. Terima kasih Pak, itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dulu ke Kalimantan Selatan. BPBD Kalimantan Selatan, silakan 2 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa Kalimantan Selatan sampai sekarang masih belum menetapkan status siaga, karena banyak lagi prediksi bahwa
puncak kemarau di bulan Agustus September. Jadi kita mungkin di awal-awal atau di akhir Juni sudah akan mendapatkan status. Dan sekarang kita sudah melakukan hal-hal antisipasi seperti di KPM juga itu sudah menyampaikan surat edaran terkait dengan hasil rapat di istana kemarin, juga peraturan Impres nomor 3 tindak lanjut itu disampaikan ke Kabupaten Kota untuk melakukan antisipasi langkah-langkah yang dilakukan baik Kabupaten Kota, baik status siaga Kabupaten Kota. Nah itu sudah kita lakukan hal-hal langkah-langkah antisipasi yang kita lakukan di Kabupaten Kota. Untuk sekarang kita masih fokus ke COVID-19, jadi kita masih sama dengan nasional status tanggap darurat sampai dengan COVID-19. Nah, mungkin itu masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu perwakilan dari BPBD Provinsi. Memang musim kering tahun ini informasi dari BMKG bervariasi, datangnya ada yang mundur, ada yang tetap, mungkin mayoritasnya mundur, sehingga ini yang kenapa kami mulai dari sekarang kita mau memanfaatkan jeda waktu yang kita punya supaya persiapan kita lebih optimal. Baik, kami undang dari media untuk menyampaikan pertanyaan. Pertama, Bung Hans dari Monggabai, silakan. Pertanyaan singkat dan kepada siapa? Selamat siang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hans dari Monggabai. Saya mau bertanya ke Bu Windra dari Kemenkes untuk kapasitas tenaga medis dan vaskes kita itu kira-kira cukup tidak untuk untuk menghadapi bencana karhutla sekaligus COVID di saat yang bersamaan begitu. Karena tadi disebutkan kan kira-kira bulan Juli Agustus itu kita masih pandemi begitu ya perkiraannya. Nah, itu kira-kira bagaimana untuk kapasitas kita? Ya, sekian, terima kasih. Baik, mungkin kita pull dulu pertanyaannya. Lanjut Pak Bung Ikhwan dari Harian Kompas. Terima kasih Pak Direktur untuk kesempatannya. Yang pertama ingin tanya ke Prof. Hiro dan Pak Haris ya, tadi disebutkan kebakaran sebenarnya di tempat-tempat itu aja, bahkan tadi sempat di klaster-klaster gitu ya. Itu skupnya pada level apa ya, kalau boleh tahu, apakah kecamatan atau radius berapa begitu. Kemudian apakah ini sudah dimanfaatkan gitu informasi ini untuk pemetaan risiko bencana, dan seberapa, kalau sudah, seberapa dimanfaatkan ini untuk upaya pencegahan karhutla. Kemudian buat Bu Windra dari Kementerian Kesehatan, informasinya juga bisa ya untuk prioritas gitu untuk pencegahan seperti tadi persiapan ruangan yang besar atau shelter untuk kaum rentan yang rentan terpapar karhutla dan COVID ini. Apakah memungkinkan itu menjadi acuan untuk penyediaan shelter tersebut? Terima kasih Pak Direktur. Baik, terima kasih. Memang fokus perhatian kami juga ada di prediksi puncak kemarau yang mungkin berbarengan dengan puncak pandemi COVID. Berikutnya saya masuk dulu satu pertanyaan lagi dari Bung David TV3 Malaysia, silakan. Ya Pak Dir, terima kasih. Saya David dari TV3 Malaysia mau nanya untuk ke BNPB nih Pak Dir sendiri dan KLHK mungkin. Untuk tahun 2020 ini kan udah ada beberapa wilayah yang udah siaga sejak Februari. Apakah ada prediksi nih dari BNPB atau stakeholder terkait tim Manggalak nih untuk karhutla tahun ini? Apakah akan lebih besar, apa akan lebih kecil dari tahun sebelumnya? Mengingatkan dalam masa pandemi ini mungkin fokusnya teralihkan, jadi mungkin para pelaku pembakar hutan kemarin bisa memanfaatkannya nih, jadi lebih gencar lagi. Dan bagaimana strategi utama BNPB dalam mitigasi bencana karhutla di masa pandemi ini? Kan tadi sempat dibilang SDM dari BPBD juga sempat dialihkan untuk gugus tugas COVID juga. Ada strateginya kah, apa gimana? Terima kasih Pak Dir. Baik, terima kasih.
Ini untuk 3 pertanyaan pertama, mungkin saya persilakan dulu Bu Wendra untuk pertanyaan dari Bung Hans dan Bung Ikhwan. Silakan Bu Wendra. Silakan Bu Direktur. Saya? Baik. Ya, Pak. Jadi kalau BPBD Lampung ya, Pak. Ya, kalau memang itu sudah menjadi rekomendasi kami, tapi tadi saya sudah bilang di awal bahwa kami belum pernah membuat satu contingency plan di mana ada kebakaran hutan dan lahan, karhutla, dan juga ada COVID gitu. Tapi kalau memang kita rekomendasinya itu adalah harus menyediakan itu, memang itu adalah satu syarat untuk kepada orang yang terdampak terhadap karhutla ini. Jadi dengan polutan yang tinggi, ISPU lebih dari 200, itu memang harus sudah menyediakan. Seperti yang kalau yang dulu kan memang kita tata laksana ISPA-nya itu begitu. Jadi kalau ini combine dengan pandemi, saya rasa harus ada yang kita buat antara BNPB dengan Kemkes. Mungkin kita bersama-sama ya, secara bersama-sama kita duduk untuk menentukan apa yang harus kita lakukan pada puncak-puncak. Karena ini juga pandeminya akan mau puncak, kemudian juga akan terjadi kemarau. Ini adalah satu strategi yang harus kita atur. Nah, ini mungkin Pak bisa difasilitasi untuk kita bisa membuat satu contingency plan yang pas untuk memasuki karhutla ini. Kalau memang itu udah memang ketentuan Pak, itu sudah rekomendasi WHO. Kita membuat itu di tahun 2000, di mana ya waktu puncak-puncak daripada kebakaran hutan itu keluar di Permenkes. Tapi itu belum bilang COVID Pak, ada COVID terus ada karhutla, itu yang belum ada kesepakatan. Saya kira itu Pak. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi Bu Direktur terkait dengan kecukupan Faskes dan Naskes, Faskes dan Nakes dalam menghadapi pandemi COVID di tengah nantinya ada potensi karhutla di lokasi-lokasi yang mungkin hotspot karhutla, yang mungkin juga berbarengan dengan kondisi COVID yang cukup tinggi. Ya, pasti kita tenaga kesehatan, bukan cuma tenaga kesehatan yang bisa kita berdayakan, tetapi tentu juga masyarakat bisa kita ajak karena pasti basisnya sudah komunitas. Nah, kalau ini pasti nggak mungkin kita menambah tenaga kesehatan, tetapi bagaimana memanfaatkan tenaga kesehatan atau sumber daya yang sudah ada di situ. Tadi juga saya sampaikan bahwa semua sumber daya kesehatan dimanapun itu semua fokus pada pandemi. Nah, ini harus kita atur, saya kira. Saya kira mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Direktur. Berikutnya ke Prof. Bambang Hero mengenai scoop data yang terjadi perulangan tadi, dan mungkin juga bisa ditambah nanti oleh Pak Basar Manulang, itu skupnya di lingkup apa, mungkin skala administrasi apa, dan pemanfaatannya sejauh ini bagaimana. Silakan saya berikan waktu dulu untuk Prof. Bambang, kemudian dilanjut dengan Pak Basar Manulang. Silakan Prof. Bambang. Ya, baik Pak Direktur, saya coba menjawab pertanyaannya Mas Suwanto. Kalau data yang saya tampilkan tadi dalam tabel itu adalah dalam bentuk data di kabupaten. Tetapi berdasarkan fakta selama ini, kebetulan saya sudah 20 tahun di Riau, sudah bolak-balik gitu ya, sudah ratusan kali. Memang kecenderungannya itu bisa di dalam kecamatan ya, ada lintas antara kabupaten gitu. Nah, kemudian penggunaannya macam-macam ya. Mulai dari kawasan hutan yang ditumbangkan, dibakar, kemudian jadi sawit misalnya, atau semak belukar atau dan sebagainya gitu ya. Bahkan temuan terakhir kami tahun lalu di Bengkalis itu kawasan hutan yang ditumbangkan, bakar, malah dibuatkan sertifikat gitu ya. Nah, lalu bagaimana ininya? Apakah bisa dipetakan? Bisa.
sangat bisa sekali. Jadi beberapa tahun lalu kami punya peta risiko kebakaran yang kami gunakan itu 2 hal, yaitu yang pertama itu adalah kemudahan terbakar, dan kemudian yang kedua itu adalah kesulitan dalam pengendalian kebakaran. Jadi kami bisa mendeteksi sampai desa mana saja wilayah-wilayah itu yang berpotensi terjadi kebakaran dan mana yang berpotensi rendah. Nah, kami sudah siap peta itu gitu ya. Ya sekarang terserah kalau mau digunakan ya kami siap untuk di-share gitu. Nah, jadi kembali ke sana itu. Kenapa saya katakan berulang-ulang? Karena saya sendiri sebagai expert ahli juga sebagai ahli ya kebakaran hutan dan lahan terkait dengan upaya penegakan hukum, saya tuh harus sampai ke lokasi. Jadi kadang-kadang saya senyum sendiri. Loh, baru bulan lalu ke wilayah itu ya, kemudian tidak jauh dari sana pindah hanya berbeda RW itu saja sudah kejadian lagi ya. Jadi seperti itu berulang-ulang. Mestinya hal itu tidak perlu terjadi gitu. Itu Pak Direktur, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bambang. Mungkin kami berikan waktu ke Pak Basar Manulang dari KLHK, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan. Silakan Pak Basar. Terima kasih Pak Direktur. Jadi untuk Pak Ikhwan dari Kompas, memang yang kami petakan itu dia ada lintas kabupaten, lintas kecamatan. Jadi berdasarkan landscape Pak, bukan berdasarkan wilayah pemerintahan. Tapi sebagaimana tadi dikatakan oleh Prof, ini guru saya juga, supaya itu memang kalau kita mau bikin cluster, kita nggak bisa berdasarkan wilayah pemerintahan, tapi landscape. Ya Pak Profesor ya. Ya. Terus yang kedua Pak, dari TV Malaysia, kalau kebakaran direncanakan ada nanti sakut dipelintir Pak. Kalau direncanakan berarti bisa dilegalkan. Padahal upaya kita selama ini, jangan sampai ada kebakaran. Dan tidak pernah kita rencanakan. Terkait dengan kondisi pandemi saat ini, petugas kami di lapangan Manggala-Agni tetap proaktif di lapangan. Kalau ada informasi segera melakukan ground check. Jadi tidak mengurangi semangat teman-teman. Meskipun konsentrasi, termasuk konsentrasinya Manggala-Agni, bisa mereka juga melakukan sosialisasi. Tapi kita berharap dengan prediksi dari BMKG bahwa tahun ini tidak lebih kering dari 2019, kita sangat berharap kebakaran itu lebih kecil. Tapi tidak hanya berharap, yang perlu adalah upaya-upaya deteksi dini dan early suppression. Makanya tadi perlu ada, di Riau kita sudah melakukan waterbombing, terutama daerah-daerah yang remote yang susah diakses lewat darat, ada titik api, ada kebakaran, disitulah bergerak waterbombing. Kalau dalam luasan besar, itu jadi sangat sulit. Itu jawaban kami untuk TV3 Malaysia. Yang tadi informasi dari Bapak Kepala BPK dari Kalbar, kalau DBHDR itu sudah ada surat menteri, termasuk Kaltem. Dan sudah ada besaran masing-masing kabupaten di lampiran surat itu bulan April suratnya, untuk digunakan dalam kegiatan pengendalian karhutla. Nanti tolong dicek, itu surat dari menteri. Nanti bisa dikontak, di sini ada staf saya, nanti akan mencatat nomor Bapak Ibu, bisa kami kirimkan lewat email atau WA. Nanti silakan, para dia nanti yang handle. Mungkin itu Pak yang bisa kami. Jadi sudah jelas untuk DBHDR itu memang sudah dialokasikan untuk penanggulangan karhutla. Saya pikir itu yang bisa kami jawab waktu kami kembalikan ke Pak Direktur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Basar, Pak Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Kami kira sangat jelas. Kami pertegas sekali lagi bahwa dari pemerintah seluruh kementerian dan lembaga ikut pada arahan Pak Presiden bahwa tindakan utama yang harus kita lakukan adalah pencegahan. Makanya kita sudah mulai koordinasi dari sekarang agar langkah-langkah pencegahan yang efektif bisa kita lakukan. Baik, 3 pertanyaan kedua mungkin kita cukupkan di jam 16.00 nantinya. Pertama dari Mbak Priska dari Antara, silakan. Dari Antara. Oke, kalau kami persilakan dulu Sadida dari Forest Digest.
Silakan. Apakah ada? Oke, kami persilahkan Lucia dari Mongabai. Selamat siang, Pak. Halo, tes. Ya. Ya, mungkin mau nanya Pak terkait update sejauh ini provinsi sama kabupaten mana aja yang udah menetapkan status siaga darurat karhutla. Habis itu juga apakah kayak sudah ada antisipasi terkait dampak ekonomi yang ditimbulkan dari COVID-19 ini yang menyebabkan semakin maraknya pelaku pembakaran lahan? Karena kemarin juga itu dikhawatirkan oleh Bupati Sintang juga terkait hal itu. Mengingatkan selama ini alasan pembakaran lahan itu disebabkan karena faktor ekonomi. Gitu aja Pak. Terima kasih. Baik. Berikutnya kami panggil sekali lagi Mbak Priska dari Antara. Mbak Priska dari Antara atau Sadida dari Forest Digest. Ya, silakan. Sadida dari Forest Digest, silakan. Mikrofonnya error, Pak. Mikrofonnya error. Oke. Priska berarti ya. Priska, nah. Priska masih ada? Halo, sore Pak. Ya, silakan Mbak. Oh, oke Pak. Sebenarnya tadi udah dijawab sih Pak yang tentang apa namanya, yang dampak ekonominya Pak. Tadi seperti yang ditanya Mbak Lucy, hampir sama seperti yang ditanya Mbak Lucy tadi. Ini kan dengan dampak COVID ini kan ada dampak ekonomi. Udah ada antisipasi nggak sih dari BPBD, terutama daerah-daerah itu buat hal itu? Apakah ada dari apa namanya tugas hukumnya udah lebih antisipasi atau manggalakni? Itu aja sih Pak. Oke, baik. Untuk klaster pertanyaan kedua kita cukupkan dulu. Untuk jawabannya mungkin untuk status darurat saya akan memberikan ini ke Bapak-Bapak perwakilan dari BPBD. Seingat saya tadi belum ada yang status darurat, tapi saya konfirmasi ulang untuk Riau dan Jambi. Silakan Pak Edward dari BPBD Riau. Sudah menetapkan status siaga darurat mulai tanggal 11 Februari ya, sampai dengan 31 Oktober. Kemudian, Pak Direktur. Diulangi lagi Pak, tadi terlambat unmute-nya. Provinsi Riau sudah menetapkan status siaga darurat mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 31 Oktober 2020. Oh, itu provinsi, kabupaten? Provinsi Pak, provinsi. Oke, terima kasih. Provinsi Riau sudah menetapkan status siaga darurat sampai 30 Mei. 1 Oktober. 1 Oktober, oke. Itu menjawab pertanyaan. Untuk Provinsi Jambi, silakan. Biar betul. Nggak bisa di-unmute Pak yang Jambi. Untuk Provinsi Jambi, apakah akan ada klarifikasi? Jambi belum. Halo. Halo. Silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Jambi belum tetap siaga, Pak. Oke. Ya, siap izin melaporkan belum? Mungkin dalam minggu ini kami akan lakukan rapat dulu dengan BPBD Kabupaten, ya kan? Jika nanti memang ada potensi, kami akan melaporkan ke Pusat untuk menaikkan status. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kalak dari BPBD Provinsi Jambi. Saya kira cukup menjawab karena tadi waktu pemaparan tanggapan dari BPBD yang lain belum ada yang menetapkan status darurat. Jadi sampai saat ini baru berarti Provinsi Riau.
yang status darurat. Mengenai dampak ekonomi, mungkin kami tidak akan menjawab ini dulu karena fokus kita sekarang pencegahan. Jadi kita tidak ingin berhitung dampak ekonomi dulu karena kita belum melihat yang pasti. Kita mengharapkan sesuai dengan prediksi BMKG kemarau tahun ini sedikit lebih basah. Ini mudah-mudahan juga bisa mengurangi tanpa mengurangi kewaspadaan kita di lapangan. Mungkin demikian. Ada yang dari media apa satu lagi? Baik, satu lagi dari? Ini Pak, yang tadi baca. Kayaknya. Dari Forest Digest tentang rencana pemerintah untuk cetak sawah baru. Rencana ini belum menjadi keputusan dalam beberapa rapat kabinet terbatas, masih ditimbang pro cons baik buruk, dampak positif dan negatifnya. Jadi ini belum bisa kami jawab karena belum menjadi keputusan pemerintah. Demikian. Kalau mungkin masih ada, kita masih punya 3 menit. Satu pertanyaan lagi. Sumatera Selatan, sebentar. BPBD Sumatera Selatan ada 2 kabupaten. Di sini saya membaca BPBD Sumatera Selatan. Hah? Anggara itu. Oke. Baik, apakah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman media? Sekiranya cukup, mungkin kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu dari BPBD Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan, dan kami harapkan ini juga bisa disampaikan oleh teman-teman media dengan tujuan agar kesiapsiagaan kita menghadapi musim kemarau 2020 sudah bisa kita implementasikan mengenai untuk melakukan hal-hal yang diperlukan di lapangan. Demikian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Rapat kami tutup preskon ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Semangat, semangat. Salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh dari Riau, Pak. Siap. Izin live duluan Pak ya. Izin live Bapak Selamat Ibu. sore semua. Hormat. Selamat sore semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya. Halo Pak Charles, kedua. Belum kenal ya? Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prof. Di live meeting aja. Nanti Lin bikin laporan asuransinya, maka dinas.